Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pistoni NIM P100240001. Yang terhormat Dr. Rina Krisnawati dan teman saya Syafila. Baik, saya akan mempresentasikan bab 4 dan juga bab 5 yang akan membahas tentang yang pertama, akuntansi berbasis aktivitas. Activity based accounting adalah pendekatan yang lebih menyeluruh untuk memahami biaya dalam organisasi. Pendekatan ini berfokus pada mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya dalam proses produksi atau penyediaan layanan. Istoni mengambil contoh pada rumah sakit ya, untuk biaya tidak hanya dilihat dari biaya tenaga medis atau fasilitas, tetapi juga dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan seperti pendaftaran pasien, pemeriksaan medis, dan juga pengobatan. Nah, mengapa activity based accounting ini perlu dilakukan? Yang pertama, bertujuan untuk mengidentifikasi pemborosan. Nah, memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dan mengurangi pemborosan yang ada. Ini sangat penting dalam pengelolaan biaya di rumah sakit, di mana efisiensi sumber daya dapat langsung mempengaruhi biaya operasional dan kualitas layanan. Misalkan, rumah sakit menentukan biaya waktu tunggu pasien selama proses pendaftaran sangat lama karena sistem yang digunakan oleh rumah sakit itu masih manual. Nah, dengan menggunakan akuntansi berbasis aktivitas ini, rumah sakit dapat mengidentifikasi bahwa pendaftaran adalah aktivitas yang memakan banyak waktu dan sumber daya tanpa menambah nilai langsung bagi pasien. Sehingga mereka dapat berinvestasi dalam sistem pendaftaran elektronik untuk mempercepat proses tersebut. Slide selanjutnya. Nah, pada slide ini kita membahas terkait memahami perilaku biaya. Nah, di sini perilaku biaya, bagaimana biaya berubah seiring dengan perubahan dalam tingkat aktivitas. Nah, dalam pengelolaan rumah sakit, memahami perilaku biaya sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat terkait anggaran, penetapan harga, dan efisiensi operasional. Nah, ada 3 tipe biaya. Yang pertama, ada biaya tetap. Nah, biaya tetap ini konstan, terlepas dari tingkat aktivitas. Maksudnya adalah biaya yang tidak berubah meskipun ada perubahan dalam tingkat aktivitas. Dengan kata lain, biaya tetap harus dibayar meskipun jumlah pasien atau layanan yang diberikan itu bervariasi. Contoh, ada sewa fasilitas, sewa gedung, terus gaji staf tetap, seperti staf administrasi, terus perawat tetap, dan dokter dengan gaji yang tetap tidak berubah meskipun ada fluktuasi dalam jumlah pasien yang dirawat. Nah, berikutnya ada biaya variabel, biaya yang berubah sebanding dengan tingkat aktivitas. Nah, sebagai contoh, itu ada biaya obat-obatan,
dan bahan medis. Yang kedua, biaya tenaga kerja, yang mana ini dihitung dalam jam. Sehingga jumlah jam kerja atau jumlah pasien yang ditangani akan memiliki biaya tenaga kerja variabel. Sehingga semakin banyak pasien yang membutuhkan perawatan, semakin tinggi biaya tenaga kerja yang terlibat. Yang ketiga ada biaya campuran. Nah, biaya campuran ini yang dimaksud adalah campuran yang mengandung elemen biaya tetap dan juga biaya variabel. Hal ini ada biaya dasar yang tetap, tetapi ada pula biaya yang berubah seiring dengan tingkat aktivitas. Contohnya, tagihan listrik. Terus ada juga biaya pemeliharaan peralatan. Nah, dengan memahami perilaku biaya, memungkinkan manajemen untuk merencanakan anggaran yang lebih baik, menetapkan harga yang lebih tepat, mengendalikan biaya, menetapkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam mengidentifikasi area di mana pemborosan dapat dikurangi atau dipangkas dan sumber daya yang digunakan lebih efisien. Yang ketiga, ada penggunaan sumber daya dan biaya aktivitas. Untuk membedakan jenis-jenis sumber daya yang digunakan oleh aktivitas-aktivitas dalam organisasi, ada dua, yaitu sumber daya fleksibel dan sumber daya komitmen. Sumber daya fleksibel itu sumber daya yang diperoleh sesuai kebutuhan dan bervariasi dengan tingkat aktivitas. Misalnya, bahan baku langsung, tenaga kerja per jam. Sedangkan sumber daya komitmen yang diperoleh sebelumnya dan menimbulkan biaya terlepas dari tingkat penggunaan. Misalnya, tenaga kerja dengan gaji tetap, peralatan yang disewa jangka panjang. Nah, memahami bagaimana sumber daya ini digunakan oleh aktivitas sangat penting dalam penugasan biaya yang akurat ke produk atau layanan, serta untuk pengelolaan biaya dan efisiensi operasional. Nah, contohnya, sebuah perusahaan memproduksi barang dan menggunakan bahan baku sebagai sumber daya yang fleksibel, yang dipesan sesuai dengan kebutuhan produksi. Namun di sisi lain, perusahaan memiliki kontrak jangka panjang untuk sewa peralatan produksi yang merupakan sumber daya komitmen, dan biaya sewa harus dibayar terlepas dari beberapa banyak peralatan yang digunakan dalam produksi. Selanjutnya ada memisahkan antara biaya campuran. Dibagi menjadi 4, ada asumsi linearisasi yang mengasumsikan hubungan linear antara biaya dan aktivitas, memudahkan pemisahan biaya tetap dan variabel. Yang kedua, metode Hegel menggunakan tingkat aktivitas tertinggi dan terendah untuk menghitung komitmen biaya tetap dan variabel. Yang ketiga ada metode scatterplot, memvisualisasikan hubungan antara biaya dan aktivitas dengan memplot titik data. Yang terakhir, metode least square, pendekatan statistik yang meminimalkan jumlah kesalahan kuadrat untuk pemisahan biaya yang lebih akurat. Misalnya, sebuah perusahaan menerima tagihan listrik setiap bulan yang terdiri dari biaya dasar tetap sebesar $100 dan biaya variabel 0,05 per kWh.
Dengan menggunakan metode High-Low, perusahaan dapat memisahkan biaya dasar tetap dari biaya variabel dengan melihat bulan dengan konsumsi energi tertinggi dan terendah untuk memperkirakan biaya tetap dan variabelnya. Selanjutnya, keandalan formula biaya. Keandalan formula biasanya sangat penting untuk memastikan bahwa pemisahan biaya tetap dan variabel dapat dilakukan dengan akurat, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan manajerial yang akan diambil. Beberapa alat statistik yang digunakan untuk mengukur keandalan formula biaya antara lain ada koefisien determinasi atau R kuadrat, mengukur sejauh mana variasi biaya dapat dijelaskan oleh tingkat aktivitas. Semakin tinggi nilainya mendekati 1, semakin andal formula biaya, karena ini menunjukkan bahwa aktivitas dapat menjelaskan sebagian besar variasi biaya. Yang kedua ada koefisien korelasi, mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antara hubungan dan aktivitas. Nilai mendekati lebih dari 1 atau kurang dari 1 menunjukkan hubungan yang kuat. Regresi berganda, teknik statistik yang melibatkan lebih dari satu faktor aktivitas untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perilaku biaya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mempelajari tagihan listriknya dan menggunakan koefisien determinasi untuk menilai seberapa banyak variasi biaya listrik yang dapat dijelaskan oleh jam mesin yang digunakan. Jika nilai R kuadrat tinggi, misalnya 0,95, maka hubungan antara penggunaan mesin dan biaya listrik cukup kuat, yang menunjukkan bahwa biaya listrik dapat diprediksi dengan baik berdasarkan jam mesin. Selanjutnya memahami unit biaya. Unit biaya sangat penting dalam mengambil keputusan bisnis karena menyediakan informasi dasar untuk menentukan harga produk, membuat keputusan pembelian dan atau produksi, serta menentukan apakah suatu pesanan khusus itu menguntungkan. Untuk biaya terdiri dari biaya yang terkait langsung dengan produksi satu unit produk. Untuk memperoleh harga jual yang tepat, perusahaan harus tahu dengan jelas berapa biaya per unit yang harus mereka tanggung. Nah, di sini ada 4 unit biaya. Yang pertama, laporan keuangan. Unit biaya sangat penting untuk penilaian persediaan dan perhitungan pendapatan dalam laporan keuangan yang harus memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, keputusan penetapan harga. Pengetahuan yang mendalam tentang unit biaya membantu perusahaan dalam menentukan harga jual yang kompetitif, namun tetap menguntungkan. Yang ketiga, keputusan membuat atau membeli. Nah, unit biaya memungkinkan perusahaan untuk membandingkan biaya produksi internal dengan biaya sumber eksternal, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam hal produksi atau pembelian dari pihak ketiga. Yang terakhir, evaluasi
evaluasi pesanan khusus. Untuk pesanan khusus atau pesanan yang tidak standar, unit biaya membantu menentukan apakah pesanan tersebut menguntungkan bagi perusahaan atau malah rugi. Nah, misalnya, sebuah perusahaan manufaktur kursi menghitung unit biaya untuk setiap kursi yang mereka produksi. Mereka menghitung biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, yang semuanya dijumlahkan untuk mendapatkan biaya per kursi. Jika biaya unit untuk memproduksi satu kursi adalah Rp100.000, perusahaan dapat memutuskan untuk menetapkan harga jual yang lebih tinggi dari itu, seperti sebesar 150.000 untuk memperoleh margin keuntungan. Pengalokasian biaya berdasarkan fungsi. Nah, pengalokasian biaya ini berdasarkan fungsi mengacu pada proses penugasan biaya ke produk. Departemen atau fungsi berdasarkan penggunaan langsung sumber daya dalam sistem pengalokasian. Biaya berbasis fungsi, biaya bahan baku langsung, dan tenaga kerja langsung dapat dilacak langsung ke produk atau layanan. Nah, ada beberapa langkah dalam proses pengalokasian biaya berbasis fungsi, antara lain. 1. Menugaskan bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung dapat ditelusuri langsung ke produk berdasarkan daftar bahan baku yang digunakan dalam produksi. Yang kedua, menugaskan tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung dapat ditelusuri langsung ke produk berdasarkan catatan waktu yang digunakan oleh pekerja. Yang ketiga, mengumpulkan biaya overhead dalam kelompok. Biaya overhead dikumpulkan dalam kelompok seperti biaya untuk pemeliharaan pabrik, utilitas, atau biaya pabrik lainnya. Yang keempat, mengalokasikan overhead ke produk. Biaya overhead kemudian dialokasikan ke produk menggunakan dasar seperti jam kerja atau jam mesin. Dengan contoh, jika perusahaan memproduksi dua jenis produk dan salah satu produk lebih intensif dalam menggunakan mesin, maka menggunakan jam mesin sebagai dasar alokasi biaya overhead akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing produk. Dengan cara ini, produk yang lebih membutuhkan mesin akan mendapat porsi overhead yang lebih besar. Selanjutnya, tarif pabrik tunggal versus tarif departemen. Ada dua pendekatan utama. Yang pertama, tarif pabrik tunggal dan tarif pabrik departemen. Nah, tarif pabrik tunggal itu tarif overhead tunggal dihitung untuk seluruh fasilitas produksi dengan membagi total overhead pabrik dengan total dasar aktivitas yang dipilih, seperti total jam kerja atau total jam mesin. Sedangkan tarif departemen, tarif overhead departemen dihitung untuk setiap departemen produksi. Ini mengakui bahwa berbagai departemen memiliki intensitas penggunaan overhead yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tarif overhead dihitung terpisah untuk setiap departemen.
Kelebihan menggunakan tarif departemen adalah memberikan alokasi biaya overhead yang lebih akurat, terutama jika produk berbeda, menghabiskan waktu yang berbeda di setiap departemennya. Misalkan, sebuah pabrik memiliki dua departemen, satu untuk perakitan, yang satunya lagi untuk pengepakan. Nah, tarif overhead pabrik tunggal akan menghitung seluruh overhead pabrik untuk dibagi di antara kedua departemen. Sedangkan tarif departemental akan menghitung biaya overhead untuk masing-masing departemen berdasarkan jumlah jam kerja yang digunakan di setiap departemen. Produk yang membutuhkan biaya lebih banyak di departemen pengepakan akan dikenakan biaya overhead yang lebih tinggi untuk departemen tersebut. Yang ke-9, slide 9 ada keterbatasan pengalokasian biaya berdasarkan fungsi. Meskipun pengalokasian biaya berbasis fungsi memiliki banyak manfaat, namun pendekatan ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam lingkungan manufaktur yang lebih kompleks. Nah, berikut beberapa keterbatasan utama pada pengalokasian biaya berdasarkan fungsi. Yang pertama, proporsi overhead yang tinggi. Yang kedua, overhead yang tidak terkait dengan volume unit. Ketiga, keragaman produk. Dan keempat, tekanan pesaing yang meningkat. Maaf, dengan contoh. Misalkan sebuah perusahaan yang memproduksi mobil dengan banyak varian produk. Jika mereka hanya mengalokasikan biaya overhead berdasarkan jam kerja, produk yang memerlukan desain atau spesifikasi teknis yang lebih rumit akan menerima alokasi biaya overhead yang lebih rendah. Padahal produk tersebut mungkin memerlukan lebih banyak sumber daya dari segi riset dan pengembangan. 10. Masalah dengan penggerakan berbasis unit. Salah satu masalah utama dalam sistem pengalokasian biaya tradisional adalah penggunaan unit-based driver. Untuk mengalokasikan semua biaya overhead, unit-based driver ini hanya mempertimbangkan volume produksi seperti jam mesin atau jumlah unit yang diproduksi sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya overhead. Hal ini mengabaikan fakta bahwa banyak biaya overhead dipengaruhi oleh faktor lain selain volume produksi, seperti desain produk atau pengaturan mesin. Nah, untuk masalah-masalah dengan unit based driver ini meliputi aktivitas level batch. Banyak biaya overhead tidak berkaitan langsung dengan jumlah unit yang diproduksi, tetapi lebih berkaitan dengan batch produksi. Yang kedua, aktivitas level produk. Beberapa biaya seperti desain produk atau rekayasa lebih dipengaruhi oleh jenis produk, bukan jumlah unit yang diproduksi. Aktivitas level fasilitas. Biaya terkait fasilitas seperti pemeliharaan dan keamanan biasanya tidak dipengaruhi oleh volume unit yang diproduksi, tetapi lebih terkait dengan keseluruhan operasi fasilitas. Oke, misalnya sebuah perusahaan memproduksi dua produk. Produk A yang sangat sederhana dan produk B yang memerlukan banyak modifikasi. Dengan menggunakan unit based driver, seperti jam mesin untuk mengalokasikan overhead,
Produk A yang lebih sederhana bisa mendapatkan alokasi biaya yang tidak memadai. Sementara produk B yang lebih kompleks akan mendapatkan alokasi biaya yang lebih rendah. Padahal produk B membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk proses desain, modifikasi, atau dan pengujian. Selanjutnya ada perhitungan biaya produk berbasis aktivitas. Yang pertama, mengidentifikasi kegiatan. Nah, dokumentasikan semua kegiatan penting yang dilakukan dalam organisasi. Yang kedua, menetapkan biaya aktivitas. Tentukan biaya sumber daya yang dikonsumsi oleh setiap aktivitas. Yang ketiga, mengidentifikasi penggerak aktivitas. Nah, pengukuran yang paling mencerminkan konsumsi aktivitas. Yang terakhir, penetapan biaya per produk. Nah, melacak biaya aktivitas ke produk berdasarkan konsumsi aktivitasnya. Nah, pada perhitungan biaya berdasarkan aktivitas mengakui bahwa aktivitas mengonsumsi sumber daya dan produk mengonsumsi aktivitas, proses dua tahap ini menghasilkan biaya produk yang lebih akurat dengan menggunakan beberapa penggerak yang lebih mencerminkan hubungan sebab akibat antara produk dan sumber daya overhead. Selanjutnya, menetapkan biaya pada aktivitas. Yang pertama ada penelusuran langsung. Digunakan saat sumber daya dikasihkan secara eksklusif untuk satu aktivitas. Misalnya, jika seorang supervisor menghabiskan 100% aktivitasnya atau seluruh waktunya untuk pengendalian mutu, gajinya dapat langsung ditelusuri ke aktivitas pengendalian mutu. Yang selanjutnya ada pelacakan pengemudi. Nah, digunakan saat sumber daya dibagi di antara beberapa aktivitas. Penggerak sumber daya mengukur bagaimana sumber daya dikonsumsi oleh aktivitas. Misalnya, waktu klerikal dapat dialokasikan berdasarkan presentasi waktu yang dihabiskan untuk berbagai aktivitas. Nah, menetapkan biaya sumber daya ke berbagai aktivitas memerlukan identifikasi sumber daya mana yang dikonsumsi oleh setiap aktivitas dan di dalam proporsi berapa. Hal ini seringkali melibatkan wawancara, survei, dan matriks distribusi pekerjaan untuk mengetahui bagaimana karyawan menghabiskan waktu mereka di berbagai aktivitas. Selanjutnya, mengurangi kompleksitas accounting based cost. Nah, di sini yang pertama ada analisis rasio konsumsi. Nah, kelompokkan aktivitas dengan rasio konsumsi yang sama ke dalam kumpulan biaya tunggal, kurangi jumlah tarif sambil tetap mempertahankan keakuratan. Yang kedua, fokus pada aktivitas mahal. Nah, pada aktivitas yang paling mahal, yang mewakili 80% dari total biaya.
Alokasikan aktivitas yang lebih kecil ke kelompok utama. Ketiga, kumpulan biaya homogen. Gabungkan aktivitas pada tingkat yang sama, baik itu unit, batch, atau produk, yang menggunakan penggerak yang sama, sederhanakan tanpa mengorbankan relevansi. Yang keempat, perkiraan praktis. Terima ketidakakuratan kecil sebagai ganti sistem yang lebih mudah dikelola yang benar-benar akan digunakan oleh pembuat keputusan. Meskipun sistem ABC yang lebih lengkap dapat mengidentifikasi ratusan aktivitas, kompleksitas tersebut dapat menghambat implementasi. Nah, pendekatan ini mengurangi jumlah tingkat aktivitas sekaligus mempertahankan sebagian besar manfaat akurasi accounting base. Selanjutnya, tinjauan umum manajemen berbasis aktivitas. Yang pertama, tampilan biaya. Berfokus pada peningkatan akurasi penetapan biaya untuk objek biaya seperti produk, pelanggan, pemasok. Maaf, maaf Mbak, ini aku lagi lagi di depan laptop. Cek aja. Lanjut, berfokus. Jadi, saya ulang, tampilan biaya itu berfokus pada peningkatan akurasi penetapan biaya untuk objek biaya seperti produk, pelanggan, dan pemasok. Pandangan ini membantu menjawab pertanyaan tentang apa saja biaya yang dikeluarkan dan mengapa. Nah, biaya produk, profitabilitas pelanggan, dan evaluasi pemasok. Yang kedua, tampilan proses. Berfokus pada mengapa dan bagaimana aktivitas dilakukan dengan tujuan mengurangi biaya dengan menghilangkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Pandangan ini mendukung inisiatif peningkatan antara lain ada penilaian nilai, pengukuran kinerja, dan analisis aktivitas. Selanjutnya ada penerapan ABM atau Accounting Based Management. Yang pertama ada perencanaan sistem. Tentukan tujuan, jangka waktu, dan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi. Yang kedua, identifikasi aktivitas. Dokumentasikan dan klasifikasikan semua aktivitas penting yang dilakukan. Yang ketiga, penetapan biaya dengan melacak biaya sumber daya ke aktivitas dan kemudian ke objek biaya. Yang keempat, pengukuran kinerja, menetapkan metrik untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas aktivitas. Yang kelima, peningkatan proses dengan mengidentifikasi dan menetapkan peluang untuk mengurangi limbah dan meningkatkan nilai. Sehingga dapat disimpulkan implementasi accounting based management yang sukses itu memerlukan perencanaan yang cermat, komitmen manajemen, dan integrasi dengan sistem yang ada. Nah, proses implementasi biasanya memakan waktu beberapa tahun untuk sepenuhnya matang saat organisasi belajar menggunakan informasi baru secara efektif.
Sekarang tanggung jawab berbasis aktivitas versus tanggung jawab fungsional. Tanggung jawab berbasis fungsional terlebih dahulu itu ada berfokus pada unit organisasi, menekankan efisiensi lokal, mengandalkan akuntabilitas individu, menggunakan terutama ukuran keuangan dan mendukung standar statis. Selanjutnya ada tanggung jawab berbasis aktivitas. Antara lain ada berfokus pada proses, menetapkan efisiensi di seluruh sistem, mengandalkan akuntabilitas tim, menggunakan ukuran finansial dan non-finansial. Yang kelima, mendukung perbaikan yang dinamis dan berkelanjutan. Akuntansi pertanggungjawaban berbasis aktivitas mengalihkan fokus dari unit organisasi ke proses lintas fungsi. Pendekatan ini mengakui bahwa nilai diciptakan melalui proses yang seringkali melibatkan banyak departemen yang membutuhkan kolaborasi alih-alih pengoptimalisasi departemen. Selanjutnya, analisis nilai proses. Yang pertama, analisis pengemudi. Mengidentifikasi akar penyebab biaya aktivitas. Yang kedua, analisis aktivitas. Menilai nilai konten kegiatan. Yang ketiga, pengukuran kinerja. Mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kegiatan. Yang keempat, peningkatan proses. Terapkan perubahan untuk penghilangan pemborosan. Nah, sehingga analisis nilai proses membantu organisasi memahami mengapa pekerjaan dilakukan dan seberapa baik pekerjaan itu dilakukan. Dengan mengidentifikasi akar penyebab, biaya, dan membedakan antara aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, perusahaan dapat memfokuskan upaya perbaikan di tempat yang akan memberikan dampak terbesar. Oke, selanjutnya aktivitas bernilai tambah versus aktivitas tidak bernilai tambah. Nah, aktivitas bernilai tambah itu kegiatan yang diperlukan untuk tetap menjalankan bisnis harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, aktivitas tersebut menghasilkan perubahan keadaan. Yang kedua, perubahan tidak dapat dicapai melalui kegiatan sebelumnya. Yang ketiga, aktivitas ini memungkinkan aktivitas lain untuk dilakukan. Contoh, permesinan, perakitan, layanan pelanggan. Yang kedua, aktivitas non nilai tambah. Aktivitas yang gagal memenuhi salah satu kriteria nilai tambah dan dapat dihilangkan tanpa merugikan bisnis. Yang pertama, inspeksi. Mendeteksi status tetapi tidak mengubahnya. Yang kedua, pengerjaan ulang atau mengulang pekerjaan yang seharusnya. Yang ketiga, mengubah bahan atau tidak mengubah produk. Yang keempat, penyimpanan atau menambah waktu tetapi tidak ada nilai. Selanjutnya, strategi pengurangan biaya. Ada 4, yaitu eliminasi aktivitas. Dengan menghapus semuanya atau menghapus sepenuhnya aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dari proses. Contoh, menghilangkan inspeksi dengan menerapkan pengendalian proses statistik untuk memastikan kualitas
di sumbernya. Yang kedua, pemilihan aktivitas. Memilih di antara serangkaian aktivitas yang berbeda yang disebabkan oleh strategi yang saling bersaing. Contoh, memilih desain produk yang memerlukan lebih sedikit komponen unik dan langkah-langkah manufaktur. Yang ketiga, pengurangan aktivitas. Mengurangi waktu dan sumber daya yang membutuhkan oleh satu aktivitas. Contoh, mengurangi waktu persiapan melalui produser yang lebih baik dan peralatan khusus. Keempat, berbagi aktivitas, meningkatkan efisiensi melakukan melalui skala ekonomi dan contoh menggunakan komponen umum di beberapa produk untuk mengurangi aktivitas rekayasa pembelian. Selanjutnya, pengukuran kinerja aktivitas. Yang pertama ada efisiensi. Mengukur hubungan antara masukan dan keluaran aktivitas dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya. Yang kedua, kualitas. Mengevaluasi seberapa baik aktivitas dilakukan pertama kali, mengurangi pengerjaan ulang dan pemborosan. Yang ketiga, waktu. Menilai durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas yang mempengaruhi respon dan biaya. Yang keempat, biaya. Melacak sumber daya keuangan yang dikonsumsi oleh aktivitas relatif terhadap nilai yang diberikan. Sehingga pengukuran kinerja yang efektif menggabungkan metrik finansial dan non-finansial untuk memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja aktivitas itu. Nah, pengukuran ini membantu mengidentifikasi peluang perbaikan dan melacak kemajuan menuju penghapusan biaya yang tidak memberikan nilai tambah. Selanjutnya ada perhitungan biaya pelanggan berbasis aktivitas. Yang pertama ada pelanggan bernilai tinggi. Pelanggan ini melakukan pemesanan dalam jumlah besar dan lebih jarang, serta membutuhkan sumber daya penjualan dan dukungan yang minimal. Yang kedua, pelanggan kompleks. Pelanggan ini memungkinkan menghasilkan pendapatan yang signifikan, tetapi menghabiskan sumber daya yang besar melalui pesanan yang sering, persyaratan khusus, dan kebutuhan dukungan yang lainnya. Yang ketiga, analisis profitabilitas pelanggan. Nah, accounting based cost mengungkapkan bahwa beberapa pelanggan yang menghabiskan pendapatan yang sama dapat memiliki profitabilitas yang sangat berbeda berdasarkan konsumsi aktivitas layanan pelanggan. Selanjutnya, perhitungan biaya pemasok berdasarkan aktivitas. Biaya sebenarnya dari pemasok jauh melampaui harga pembelian. Perhitungan biaya pemasok berdasarkan aktivitas menelusuri biaya yang didorong oleh pemasok, seperti inspeksi, pengerjaan ulang, percepatan, dan pekerjaan garansi ke masing-masing produk. Pandangan komprehensif ini seringkali mengungkapkan bahwa pemasok dengan harga terendah memungkinkan bukan pemasok dengan biaya terendah ketika semua aktivitas terkait pemasok dipertimbangkan. Dengan memahami total biaya pemasok ini, organisasi dapat membuat keputusan pengadaan yang lebih baik, bekerja sama dengan pemasok untuk meningkatkan kinerja, dan pada akhirnya mengurangi total biaya rantai pasokan sekaligus meningkatkan kualitas dan keandalan. Oke, dan terima kasih.
presentasi dari Kistoni. Mohon maaf apabila ada kurangnya, dan saya sedikit kurang enak badan, dan mohon maaf atas keterlambatan dalam pengumpulan tugas akuntansi manajerial. Semoga Dr. Trisnawati dan teman saya, Syakila, diberikan kesehatan selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.